Salam anak-anak, salam unggul. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bisa bertemu lagi dalam pembelajaran hari ini bersama Miss Yeyen. Sebelum kita memulai seluruh rangkaian pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita akan berdoa. Are you ready to pray, my students? Let us pray. Dear God, thank you for today. Now we want to start our study. Please bless us. In Jesus' name we pray. Amen. Stand up please. Mars Generasi Unggul. Sekolah Kristen Generasi Unggul, kami siap membangun bangsa, melahirkan pemimpin unggul. Itu visi dan misi kami. Mari kita bergandengan tangan, bersatu membangun negeri. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Bersama Tuhan kita pasti bisa. Genyu, taat, disiplin, bertanggung jawab, percaya diri. Yes, yes, yes. Great leader, big vision, stay humble, never give up. Yes, yes, yes. Visi Genyu menjadi pusat pendidikan dan pembentukan pemimpin unggul bangsa yang kuat dalam kecerdasan, iman, dan karakter. Misi Genyu mempersiapkan setiap siswa mencapai potensi maksimal, karakter maksimal, dan prestasi maksimal dengan melakukan mentoring secara individual dan berkelanjutan sehingga mengalami transformasi pola pikir, pola rasa, dan pola tindak untuk melahirkan pemimpin unggul bangsa di 7 area kehidupan, politik dan pemerintahan, ekonomi dan bisnis, sosial, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan, dan spiritual. Nilai-nilai Genyu: gentleness, excellent, nature, unity. Sit down please. Pembelajaran tematik tema D, subtema 3 yaitu pembelajaran 3 dan 4. Muatan IPA, PKN, dan Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat membuat karya tangan dari barang bekas yang terdapat di sekitar rumah. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sikap tokoh yang sesuai sila ketiga Pancasila. Dan yang ketiga, siswa dapat membuat peta pikiran berisi pendapat tentang sifat tokoh dalam cerita. Beberapa pekerjaan memanfaatkan sumber daya alam sebagai bahan baku untuk diolah dan kemudian menghasilkan sebuah barang. Misalnya, perajin mebel menggunakan kayu untuk menghasilkan berbagai perabot seperti kursi dan meja kayu. Akan tetapi, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan dapat menimbulkan kerusakan lingkungan. Untuk menghasilkan sebuah produk yang dapat bermanfaat bagi manusia, tidak hanya menggunakan bahan baku dari alam, tetapi juga dapat memanfaatkan sampah yang ada di sekitar rumah kita. Beberapa jenis barang bekas dapat dimanfaatkan menjadi barang baru yang memiliki kegunaan. Kegiatan pemanfaatan barang bekas termasuk upaya menyelamatkan lingkungan dari sampah. Cara mengolah atau memanfaatkan sampah dikenal dengan beberapa istilah sebagai berikut. Yang pertama adalah reuse. Reuse adalah kegiatan mengurangi pemakaian suatu barang, yaitu perilaku yang dapat mengurangi produksi sampah. Contoh reduce adalah membawa kantong belanja sendiri, membawa tas kain atau plastik belanja lainnya yang bisa digunakan kembali saat berbelanja, sehingga dapat mengurangi pemakaian plastik yang dapat menimbulkan
sampah. Yang kedua adalah reuse. Reuse adalah kegiatan menggunakan kembali benda yang masih layak pakai. Contohnya adalah menggunakan kembali kaleng susu, bubuk bekas untuk dijadikan tempat pensil. Agar lebih indah, kaleng tersebut bisa dicat atau dihias sesuai keinginan penggunanya. Recycle adalah kegiatan mengolah kembali atau mendaur ulang sampah. Contohnya adalah memanfaatkan dan mengolah sampah organik untuk dijadikan pupuk kompos. Replace adalah kegiatan memakai barang alternatif atau barang pengganti yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali. Contohnya adalah menggunakan sapu tangan sebagai pengganti tisu. Berikut adalah beberapa barang bekas yang dapat dijadikan bahan untuk diolah kembali menjadi barang-barang yang layak pakai. Misalnya ada kaleng bekas, botol kaca bekas, kardus bekas, botol plastik bekas, dan juga koran bekas. Jika sampai hari ini masih ada anak-anak di rumah yang membuang sampah di sungai atau di laut, merupakan kegiatan yang tidak terpuji, menyumbat aliran air dan menyebabkan bencana banjir ketika hujan. Kemudian sampah-sampah yang dibuang ke sungai akan terbawa ke laut dan mengganggu ekosistem di laut. Pantai pun menjadi tidak bersih dan sehat. Nah, kalau hal itu terjadi, kita juga turut menyumbang perilaku untuk merusakkan tempat mencari nafkah nelayan di laut. Jadi, sebaiknya kita membuang sampah dengan cara yang tepat, yaitu buang di tempat sampah. Kemudian, barang-barang yang masih dapat digunakan untuk diolah, sebaiknya kita simpan dan kita bisa berkreasi untuk membentuk karya tangan yang dapat digunakan kembali. Berikut ini ada sebuah cerita dengan judul Kerjasama Para Nelayan. Di sebuah pulau kecil, tinggallah Pak Roni, seorang nelayan tradisional. Ia bekerja sama dengan beberapa nelayan lainnya. Mereka melaut menggunakan perahu milik Pak Roni. Dalam menangkap ikan, mereka bekerja sama mulai dari mengendalikan perahu, menebar jaring ke laut, mengangkat jaring ke atas perahu, sampai membawa ikan-ikan hasil tangkapannya ke darat. Semua dilakukan secara bergotong royong. Hasil tangkapan mereka kemudian dibagi rata. Mereka membawa bagian mereka ke rumahnya masing-masing. Terkadang sesuai kesepakatan, mereka langsung menjualnya ke pasar ikan dan membagi hasil penjualannya secara merata. Pada waktu senggang, mereka bersama-sama merawat perahu dan jaring ikan yang akan mereka gunakan kembali. Dari cerita tersebut, menurut anak-anak, bagaimana sikap Pak Roni? Adakah sikap Pak Roni yang sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila? Sikap Pak Roni yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila adalah mau bekerja sama dan bergotong royong dengan sesama teman nelayan. Sikap Pak Roni ini yang kita temukan dalam cerita tersebut dapat kita buat dalam suatu bagan atau peta pikiran sebagai berikut. Ini adalah peta pikiran dari cerita tersebut. Nah, peta pikiran ini berisi sikap Pak Roni yang sesuai dengan nilai Pancasila, yaitu sila ketiga. Judulnya adalah Kerjasama Para Nelayan. Lokasi dari cerita tersebut adalah di sebuah pulau kecil. Tentunya dari cerita tersebut anak-anak tahu bahwa itu di pinggir pantai ya, atau rumahnya itu di pesisir pantai. Tokoh yang kita baca adalah Pak Roni. Kemudian nilai Pancasila yang diamalkan oleh Pak Roni adalah sikap kerjasama dan gotong royong. Nah, kegiatan apa yang menunjukkan sikap kerjasama dan gotong royong adalah sama-sama mengendalikan perahu, menebar jaring ke laut, mengangkat jaring ke atas perahu, dan membawa ikan hasil tangkapan ke darat. Anak-anak bisa memperhatikan gambar ini. Ini adalah seorang peselancar yang sedang memainkan selancarnya di tengah gulungan ombak. Tetapi anak-anak lihat ada yang aneh karena ombaknya itu penuh dengan sampah. Nah, kalau kita membuang sampah ke sungai, maka sampah itu akan terbawa dari saluran sungai itu ke laut. Ini akan mengurangi keindahan pantai, juga kebersihan pantai.
sehingga tidak banyak wisatawan yang akan datang ke negara kita untuk berkunjung. Itu akan menyebabkan pendapatan negara berkurang. Perlu kita lakukan adalah kita dapat bergotong royong atau bekerja sama memungut sampah yang ada di sekitar pantai. Ataupun jika anak-anak tidak melakukan yang seperti ini, ketika anak-anak berkunjung bersama keluarga ke sebuah pantai misalnya, jika anak-anak menemukan di sana ada sampah, anak-anak bisa memungutnya. Ini merupakan produk dari barang bekas atau sampah yang ada di sekitar rumah. Ini ada topi, ada sendal, sepatu, ada tas, ada dompet, ada tempat pensil, dan tas-tas dengan ukuran yang lebih besar. Selain dapat dibuat untuk menjadi produk-produk tadi, ini juga bisa digunakan kembali sebagai tempat untuk menaruh tanaman hidup atau juga bisa menjadi pot-pot bunga ya untuk dihias di atas meja. Jika pantai kita bersih seperti ini, bebas dari sampah, maka ini akan mengundang para wisatawan datang berkunjung ke daerah atau objek wisata kita sehingga pemasukan negara akan bertambah. Ketika kita yang berkunjung ke pantai juga, kita akan merasakan suasana yang aman dan terbebas dari sampah. Jika kita tidak membuang sampah di sungai atau kita turut menjaga kebersihan pantai, maka kita juga turut menyumbang perilaku untuk menjaga atau melestarikan hewan-hewan di laut. Karena sampah-sampah tidak mengganggu kehidupan mereka di laut atau habitat tempat tinggal mereka tidak terganggu oleh sampah. Di akhir pembelajaran ini, anak-anak akan mengerjakan tugas. Tugas yang pertama adalah membuat sebuah produk dari bahan bekas yang terdapat di sekitar rumah anak-anak. Tugas itu dikumpulkan hari Jumat, tanggal 6 November 2020 dalam bentuk foto saat membuat produk dan foto hasil akhir produk. Kemudian tugas yang kedua adalah anak-anak membaca cerita di halaman 99 dan anak-anak mengisi peta pikiran yang terdapat di halaman 100. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan pembelajaran kita hari ini. Miss berharap kalian dapat mengikuti dengan baik dan dapat mengerti materi hari ini. Kita akan mengakhiri dengan doa. Are you ready to pray, my students? Let us pray. Dear God, thank you for your blessing today. Amen. Shalom anak-anak, sampai jumpa.